Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Nah, kita teruskan. Kita kemarin terhenti di kalimat di sini. Kita terhenti di kalimat hada huwal ilmu. Al-ilmu huwa ilmu kitabi wa sunnati. Ama aqwalu ulama'i fahuwa tashrahu wa tuwaddihu faqad kalamallahi wa kalama Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini masih ada penjelasannya. Kemarin terlewatkan, kita ulang lagi dari sini. Hada wal ilmu. Inilah ilmu. Inilah ilmu. Hada di sini dia mubtada. Dia berupa isim isyarah yang mabni di atas sukun. Dia adalah ismul isyarati mabniun ala sukun fi mahali rafin mubtadaun. Dan ini bacanya adalah huwa, pastinya huwa. Mengisi mabniyah, dia nggak akan bisa berubah. Bacanya adalah huwa. Dan dianya adalah domir. Dan di sini dia adalah domirun fasil. Domir pemisah antara mubtada dan khobarnya. Ya al-ilmu, dibaca ilmu di doma karena dia sebagai khobar dari hadza. Ini adalah ilmu. Kemudian al-ilmu huwa ilmu kitabi wa sunnati. Al-ilmu, ilmu itu adalah gitu ya. Di al-ilmu sini sebagai mubtada ya di sini. Al-ilmu, ilmu itu adalah ya huwa ini dhamir fasil ya, dhamir fasil pemisah. Huwa adalah ilmu, dibaca ilmu sini karena dia sebagai apa? Sebagai khobar. Terus tidak ditanwin karena dia mudhaf. Ilmu kitabi, kitabi di kasrah atau majrur karena dia mudhafun ilaih. Wa sunnati, sunnati juga majrur karena dia ataf ke alkitab, gitu ya. Al-ilmu, ilmu itu adalah ilmu kitabi wa sunnah. Ilmu kitab dan sunnah, ilmu tentang Al-Quran dan tentang hadis. Kemudian, amma aqwalu, ya dibaca lu. Amma aqwalu, aqwalu di sini marfu. Dia sebagai apa di sini? Dia sebagai mubtada. Adapun aqwal, aqwal jamak taksir dari qaulun, jamaknya adalah aqwal. Ya dia marfu atau di doma karena dia sebagai mubtada. Terus dia tidak ditanwin karena dia mudhaf kemana? Ke ulama'i. Ulama ini juga jamak taksir dari alimun, jamaknya ulama. Amma adapun aqwalul ulama'i, perkataan. Kan aqwal kan jamak, kita artikan perkataan. Ulama'i juga jamak, kita artikan para ulama. Adapun perkataan para ulama, fahiya, maka dia tasrohu wa tuwadzihu. Maka dia ini kembali kemana? Dia ini kembalinya ke aqwal. Aqwal itu kan jamak taksir ya. Jamak taksir ghairul aqil, tidak berakal. Maka kata gantinya, domirnya adalah apa? Mufrad muannas, yaitu hiya. Fahiyya, maka dia adalah tasrahu. Tasrahu ini fi'il mudhari' dari saroha yasrahu. Saroha yasrahu artinya itu mensarah, menjelaskan. Adapun perkataan para ulama, maka dia itu, maksudnya perkataan ulama itu apa? Tasroh, menjelaskan. Wah, ini huruf atafnya dibaca wa tuwadzihu ya. Ini tuwadzihu ya. Tuwadzihu ini juga fi'il mudhari'. Madinya waddoha, mudhari'nya yuwadzihu.
ikut wazan fa'ala yufa'ilu. Kalau tuwadhihu memperjelas. Tasyrah itu menjelaskan, tuwadhihu ini memperjelas. Faqat. Kemudian faqat ini ada pembahasan, dikatakan dia adalah maf'ul mutlaq ya. Nah. Kalama di fathah. Kenapa? Karena dia sebagai maf'ulun bih. Dari fi'il mana? Fi'il tasrahu, tuwadhihu, kalama, menjelaskan. Tasrah itu mensyarah, menjelaskan, tuwadhih, memperjelas, kalama. Firman. Di sini firman, kalamallahi, firman Allah. Kalama mansub, dia maf'ulun bih. Dan dia tidak ditanwin karena dia mudhaf. Dan Allahi di kasrah karena dia mudhafun ilaih. Wa ini huruf ataf ya. Wa huruf ataf. Wa kalau ada huruf ataf berarti setelahnya ataf. Maka kalama juga dibaca. Wa kalama. Ataf ke kalama di sebelumnya. Dan sabda kalama rasulihi. Sabda rasulnya. Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi, adapun perkataan para ulama itu menjelaskan dan memperjelas apa firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Nah, ya lanjutannya. Wa qad yakunu fiha au fi ba'dhiha khata'un. Perhatikan. Wa qad ini huruf wa juga huruf, qad juga huruf. Qad kalau ini qad ini masuk ke fi'il mudhari, dia punya makna kadang-kadang. Kalau masuk fi'il madhi kan itu taukid. Fi'il mudhari itu bermakna kadang-kadang. Di kadang-kadang. Perhatikan yakunu. Yakun ini fi'il mudhari ya. Di yakunu ini fi'il mudhari dari kana yakunu. Tapi ingat, dia fi'il mudhari nakis. Dia butuh isim dan khobarnya. Waqad yakunu dan kadang-kadang dia itu apa? Waqad yakunu dan kadang-kadang terjadi. Fiha di dalamnya. Ini kembali kemana? Kembali ke aqwalul ulama, perkataan para ulama. Dan kadang-kadang terjadi di dalam perkataan ulama. Au, ini juga au, bacanya au, ini huruf ataf juga. Au fi ba'dhiya. Ba'dhiya di kasra karena ada fi. Atau di sebagiannya. Di ba'dhiya. Sebagian dari kalamnya ulama itu, gitu ya. Apa? Khata'un. Ada suatu kesalahan. Di kadang-kadang di dalam akwalnya ulama atau di sebagian akwalnya ulama, perkataan para ulama itu ada suatu kesalahan. Itu kadang-kadang terjadi dan itu sangat mungkin. Kemudian khata'un kenapa di dhamma tanwin gitu ya kalau ada pertanyaan. Maka jawabannya khata'un sebagai apa? Sebagai isimnya yakunu. Isimnya diakhirkan yaitu khata'un. Terus mana khobarnya yakunu? Khobarnya yakunu adalah fiha. Fiha. Yang berupa sibuhul jumlah. 6. Wal adillatu, perhatikan wa huruf atau wal adillatu tu, baca tu karena dia mubtada. Dan dalil-dalil itu laisat. Perhatikan laisat ini fi'il madhi ya. Laisat fi'il madhi tapi dia fi'il madhi nakis. Di sini disukun nih, laisat taknya disukun karena ini tak taknis. Laisat. Dan dalil-dalil itu bukanlah. Kalau dia fi'il nakis maka butuh isim dan khobarnya.
Mana isimnya? Isimnya dhamirun mustatir. Dhamir mustatir takdirnya hiya kembali ke adillah. Adillah kan jamak taksir. Wairul akil, tidak berakal. Maka apa? Dhamirnya, kata gantinya mufrad muannas. Wal adillatu dan dalil-dalil itu laisat bukanlah kalama dibaca fathah mansub karena khobar dari laisa. Bukanlah kalam perkataannya kalamal ulama'i, perkataan ulama. Kalam maf'ulun bi, terus dia nggak ditandai dia mudhaf, ulama'i di kasrah dia mudhafun ilaih. Innamal adillatu dibaca tu ya lagi karena dia mubtada. Perhatikan innama, inna ketemu ma. Adanya ma maka batalan amalan inna, batalah amalan inna. Sehingga inna ini nggak beramalan lagi. Dengan adanya ma. Maka al-adilah sebagai mubtada. Al-adilatu maka dalil-dalil itu hiyal ayatul qur'aniyatu. Al-ayatu di doma, kenapa? Dia khobar ya. Al-ayatul qur'aniyatu adalah ayat-ayat Al-Quran. Wal ahadisu. Ini ataf ya, maka di doma wal ahadisun nabawiyatu. Dan hadis nabawi. Jadi dalil-dalil itu adalah ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis nabawi. Amma kalamu, dibaca mu lagi karena dia mubtada. Amma kalamul ulama'i, dibaca i di kasroh karena dia mudhafun ilaih. Kalamu ini mubtada mudhaf, ulama mudhafun ilaih. Fahuwa, maka dia ini kembali ke kalam ya. Maka dia kalam ulama itu apa? Syarihun, syarih penjelas. Wa muwadzihun, dan sama muwadzih juga penjelas. Syarih itu mungkin lebih tepatnya dia menjelaskan, menjabarkan, menjabarkan. Muwadzihun ini penjelas. Mubayyinun juga penjelas. Ini maknanya hampir mirip sama aja. Syarihun wa muwadzihun mubayyinun. Syarihun, kalau kita lihat bentuk katanya, syarihun ini dari kata saroha. Saroha ya sarahu sarhan syarihun. Berarti dia polanya pola isim fa'il. Saroha ya sarahu sarhan syarihun. Demikian juga wadzihun juga isim fa'il dari waddoha yuwadzihu tawdihan tawdihatan tawdohan tidohan muwadzihun isim fa'il. Mubayyinun juga demikian. Matinya dari bayyana yubayyinu gitu. Isim fa'ilnya mubayyinun. Amma kalamul ulama'i, adapun perkataan ulama adalah syarih, penjabar atau penjelas. Ya, ini makna sama-sama penjelas. Lidzalika, untuk itu. Dzalika ini kan isim isyarah ini kembali ke mana? Kembali ke mana? Lihat, amma kalamul ulama, adapun perkataan para ulama dia adalah penjelas. Untuk itu kembali ke depan. Kembali ke mana? Ke kalamullahi wa kalamur rasulihi. Jadi perkataan ulama itu sebagai penjelas, pensarah yang menjabarkan, menjelaskan untuk kalam Allah dan kalam Rasulullah. La annau dalilun fi nafsi. Tidaklah bahwa dia itu sebagai dalil pada zatnya, pada lafadznya gitu. Jadi lafadznya, ucapan ulama itu bukan dalil. Tapi dalil ya kalamullahi dan kalamur rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kalam ulama merupakan penjelas, penjabar dari yang menjabarkan, menjelaskan dari kalamullah dan kalam rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekian dulu
Mohon maaf jika ada kesalahannya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.